Selamat pagi, perkenalkan saya Igu Ngurah Fadita Fikraradana dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan. Hari ini saya akan mempresentasikan identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN. Di sini saya mengangkat tiga isu. Yang pertama penindakan pelanggar sumber daya air, yang kedua pemantauan dan penerbitan sumber daya air, yang ketiga kurangnya sosialisasi pemanfaatan sumber daya air. Deskripsi dan dampak isu, di mana dampak dari isu yang pertama kerusakan kualitas dan kuantitas sumber daya air, rusaknya ekosistem sumber daya air, berkurangnya ketersediaan sumber daya air untuk jangka yang panjang. Yang kedua, kerugian akibat bencana hidrometeorologi, pencemaran terhadap sumber daya air, kebocoran, dan pemborosan sumber daya air. Dampak untuk isu yang ketiga, gangguan kesehatan akibat salah pemanfaatan sumber daya air, penurunan kualitas sumber daya air, penurunan produktivitas sumber daya air. Selanjutnya ada hubungan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN untuk isu yang pertama, ASN harus memiliki pemahaman yang baik tentang permen jika terjadi pelanggaran, memastikan adanya sanksi disiplin yang tegas bagi pelanggar SDA. Sementara ASN-nya, ASN harus menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penindakan pelanggaran sumber daya air. Untuk isu yang kedua, ASN dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dalam pemantauan dan pengawasan dalam penerimaan sumber daya air. Terus mana ASN-nya ada mengelola data hasil pemantauan dan pengawasan secara terpusat dan transparan. Untuk isu yang ketiga, manajemen ASN-nya harus terlatih keterampilan komunikasi dan penyuluhan untuk menjangkau masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya air. Sementara ASN-nya ada harus memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pemanfaatan sumber daya air. Untuk selanjutnya ada core issue analisis, di mana saya menggunakan analisis USG, di mana untuk isu yang pertama U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 5, G-nya bernilai 4. Isu yang kedua U-nya bernilai 5, S-nya 3, G-nya 3. Untuk isu yang ketiga U-nya 3, S-nya 3, G-nya 3, di mana total yang paling banyak adalah isu yang pertama, penindakan pelanggar sumber daya air. Di sini saya mengangkat menjadi lima ways. Yang pertama, apa fokus utamanya, yaitu memberi efek jerah kepada pelanggar dan memastikan air dimanfaatkan secara adil dan menjaga kualitas air serta kualitas untuk masa depan. Ini tanggung jawab siapa? Tentu saja ini tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai. Kapan dilakukan? Penindakan ini dilakukan segera setelah ditemukan adanya pelanggaran, di mana lokasinya, yaitu di daerah padat penduduk atau industri di mana kebutuhan air sangat tinggi, seperti di sekitar sungai, danau, atau area resapan air. Nah, yang kelima, mengapa masih ada? Karena pelanggaran ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan penting konservasi air. Untuk rekomendasi untuk permasalahan ini, yang pertama perkuatan penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelanggar sumber daya air. Yang kedua, memanfaatkan penggunaan teknologi untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada pelatihan khusus tentang investigasi dan penegakan hukum kepada lembaga yang terkait. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.